Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Salu Oleo, Kendari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan, di mana saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Yang kedua yaitu bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi pangan modern. Yang ketiga ada teknologi DNA beserta contohnya. Terus yang terakhir itu mikrobiologi pangan serta contohnya. Baik, langsung saja saya akan mulai langsung menjelaskan poin yang pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu seberapa pentingnya kita mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa bioteknologi itu sudah banyak berkembang dari dulu hingga sekarang. Nah, bioteknologi itu tuh di bidang pangan memiliki peran yang penting, sehingga banyak menghasilkan produk-produk yang bisa kita temui sehari-hari, dan banyak juga produk-produk yang kita bisa ciptakan melalui bioteknologi pangan konvensional maupun bioteknologi pangan modern. Nah, dengan begitu mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan ini penting untuk kita pelajari agar kita bisa memahami, memanfaatkan, dan menerapkannya pada produk-produk pangan, dengan harapan produk yang dihasilkannya itu lebih baik, lebih dari segi sifat, kualitas, dan juga keamanannya, sehingga produk yang dihasilkan itu memiliki nilai jual yang lebih baik lagi. Poin selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi pangan modern. Di mana bioteknologi pangan konvensional ini adalah proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan barang atau jasa seperti produk untuk yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi pangan konvensional ini dilakukan secara sederhana dan tidak dilakukan produksi secara besar-besaran. Contoh-contoh produk yang kita dapat temui di sekitar itu melalui bioteknologi pangan konvensional adalah seperti fermentasi kedelai menjadi tempe, fermentasi susu menghasilkan yogurt dan keju, roti, dan masih banyak produk-produk lainnya. Sedangkan bioteknologi pangan modern adalah bioteknologi pangan yang berdasarkan pada rekayasa genetik yang dilakukan dengan cara memodifikasi sel gen-gen spesifik yang dilakukan lalu dipindahkan pada organisme yang berbeda seperti bakteri, hewan, maupun tumbuhan. Dalam bioteknologi pangan modern ini, orang berupaya untuk menghasilkan produk yang secara besar-besaran, secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan atau teknologi yang canggih. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan rekayasa genetik. Sebagai contoh, produknya itu seperti tanaman yang tahan terhadap hama. Dia bisa bertahan terhadap serangan hama dan bisa membunuh hama itu sendiri. Contoh lain seperti buah-buahan. Ada produk namanya grapple. Itu dari percampuran antara apel dan anggur, di mana buahnya itu berbentuk apel tapi memiliki cita rasa anggur. Materi ketiga itu selanjutnya teknologi DNA rekombinan, di mana teknologi DNA rekombinan ini adalah suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan gen-gen yang dikehendaki untuk dimasukkan ke dalam organisme lain. Seperti contohnya itu tanaman kapas hasil bioteknologi atau rekayasa genetik, di mana dia itu memiliki sifat yang tahan terhadap hama dan bisa membunuh hama itu sendiri. Dia bisa menghasilkan racun atau toksin yang berasal dari rekayasa genetik, di mana toksin tersebut berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis. Dengan begitu, tanaman ini memiliki keunggulan tersendiri dibanding tanaman kapas yang tanpa bioteknologi rekayasa genetik ini. Tanaman-tanaman seperti ini biasa disebut sebagai tanaman transgenik. Nah, terdapat 3 cara itu DNA dapat masuk ke dalam sel bakteri. Yang pertama itu konjugasi, yang kedua itu transformasi, dan yang ketiga itu transduksi. Nah, yang pertama itu konjugasi, di mana sel DNA berpindah dari satu sel ke sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antar sel tersebut. Nah, yang kedua yaitu transformasi, di mana pengambilan DNA oleh bakteri dilakukan dengan cara mengambil dari lingkungan yang di sekitarnya. Terus yang ketiga ada transduksi, di mana perpindahan dari sel satu ke sel lainnya itu dilakukan melalui perantara
fage. Teknologi DNA rekombinan ini telah banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai bidang, seperti contohnya bidang kesehatan, pembuatan insulin yang terbuat dari bakteri E. coli, di mana dia buat secara massal dan juga diperdagangkan. Insulin ini digunakan untuk orang penderita penyakit diabetes. Ada juga vaksin hepatitis B, di mana vaksin ini digunakan untuk mencegah infeksi dari virus hepatitis, dan masih banyak lagi. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai mikrobiologi pangan, di mana kita ketahui bahwa bahan pangan itu merupakan suatu media yang rentan ditumbuhi oleh mikroorganisme karena mengandung banyak nutrisi yang bisa mendukung pertumbuhan mikroba. Nah, pertumbuhan mikroorganisme atau mikroba itu bisa menjadi dua, yaitu pertumbuhan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Nah, seperti apa itu pertumbuhan yang dikehendaki? Contohnya adalah fermentasi, di mana bahan pangan difermentasi menggunakan satu mikroorganisme tertentu, lalu dihasilkanlah produk yang terbaru dan memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Nah, pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki itu contohnya seperti bahan pangan yang rusak akibat ditumbuhi oleh mikroorganisme sehingga bahan pangan tersebut menurun kualitasnya dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, ada beberapa mikroba yang harus diperhatikan sebagai penyebab masalah keamanan pangan, yaitu bakteri, virus, kapang, protozoa, dan juga ganggang. Nah, apabila bahan pangan tersebut dicemari oleh salah satu bakteri ini, maka bahan pangan tersebut pastinya akan mengalami kerusakan dan penurunan mutu. Nah, di situ juga apabila bahan pangan ini terkonsumsi oleh manusia, maka akan menyebabkan banyak kerugian atau berbagai macam penyakit, seperti salah satunya itu sakit perut, diare, bahkan sampai keracunan makanan atau foodborne disease. Nah, meskipun begitu, ada beberapa mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan yang tidak menimbulkan masalah atau tidak menimbulkan kerugian, seperti contohnya berbagai macam mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan tape, tempe, yogurt, keju, dan masih banyak lainnya. Nah, sumber kontaminasi bisa didapatkan melalui apapun dan dimanapun. Contohnya seperti udara, melalui tanah atau limbah, melalui air, melalui manusia atau peralatan yang digunakan saat mengolah bahan pangan. Lalu ada bahan tambahan pangan yang digunakan, dan juga sumber-sumber lainnya. Nah, aplikasi dari ilmu mikrobiologi pangan dapat bermanfaat sebagai peningkatan mutu pangan, sehingga jika kita mempelajarinya, kita bisa mengetahui sifat-sifat mikroorganisme atau mikroba yang bisa kita evaluasi sehingga mutu bahan pangan itu tidak rusak. Yang kedua yaitu pengendalian masalah keamanan pangan, dan selanjutnya itu pemanfaatan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan tersebut, di mana seperti contohnya fermentasi tadi, dengan kita menfermentasi sehingga menggunakan mikroorganisme sehingga produk yang dihasilkan itu lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding bahan-bahan yang sebelumnya. Sekian video materi aplikasi bioteknologi pangan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.